Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Balik lagi di video lainnya nih guys. Jujur-jujuran aja deh ya, kebanyakan orang tuh belum ngerti pentingnya cuekin seseorang dengan cara yang elegan. Bukan karena mereka lemah, tapi karena dari dulu diajarinnya tuh harus selalu ada, harus selalu responsif, harus selalu nunjukin perasaan, biar katanya hubungan langgeng. Tapi, faktanya di zaman sekarang, terlalu gampang diakses tuh malah kelihatan butuh banget. Dan begitu kelihatan butuh, hilang deh daya tarik kamu. Cepet banget hilangnya, sumpah. Soalnya gini, sekarang tuh validasi datang dari mana-mana. Like DM, like di IG, pujian, perhatian, semuanya numpuk terus tiap hari. Jadi kalau kamu cuma jadi orang yang kayak yang lain-lain, selalu fast respon, ngejar terus, dan terlalu niat, ya udah, kamu cuma jadi background noise, nggak kerasa istimewa lagi. Tapi pas kamu paham gimana caranya diem, kasih jarak, dan tahu kapan buat slow down, nah, itu dia titik baliknya. Dan perlu digarisbawahi nih ya, cuekin itu bukan berarti kamu jadi toksik. Bukan main drama, bukan nyakitin, bukan main tarik ulur yang kekanak-kanakan. Tapi ini soal disiplin, kontrol diri, dan balikin posisi permainan. Kadang dengan kamu ngelakuin lebih sedikit, malah bisa ngasih dampak yang lebih gede. Serius. Pas kamu berhenti ngasih perhatian yang berlebihan, dia bakal ngerasa kehilangan, mulai mikir, dan sadar kalau perhatian kamu tuh nggak bisa didapat cuma-cuma. Kalau cara ini dijalanin dengan tepat, bisa banget ngebalik situasi. Kamu bukan lagi orang yang ngejar-ngejar validasi, tapi jadi pusat perhatian yang bikin dia mikir, sebenarnya dia tuh kenapa ya? Kenapa beda dari yang lain? Dan ketika banyak orang lain sibuk nyanyi-nyanyi alias show off terus, kamu yang tahu kapan harus off malah jadi yang paling diingat. Unik dan gak bisa dilupain. Jadi kalau kamu ngerasa sering diremehin, sering ngerasa kehilangan kontrol dalam hubungan, dan udah muak jadi orang yang bisa ditebak, dengerin baik-baik video ini. Kita bakal bedah tuntas gimana caranya cuek yang elegan, dan gimana strategi ini bisa ngerubah segalanya jadi menguntungkan buat kamu. Oke, let's break it down. Sekarang kita bahas kenapa sih strategi cuekin dikit ini tuh ampuh banget. Karena manusia tuh dasarnya suka ngejar yang berasa nggak sepenuhnya bisa dimiliki. Semakin gampang kamu didapet, makin cepet juga rasa penasarannya hilang. Kalau kamu terus-terusan ada, selalu siap kapan aja, ya udah, nggak ada rasa urgensinya lagi. Dia mungkin masih suka, tapi desire-nya udah mulai hambar. Jadi pas kamu tiba-tiba narik diri, diam, kasih ruang, itu jadi kejutan kecil yang bikin dia mikir, oh loh kok beda. Nah dari situ mulai muncul tuh emotional tension. Dan justru dari tension itulah daya tarik lahir. Di zaman sekarang, perhatian udah kayak recehan, tiap hari ada aja yang nge-DM, nge-like, ngasih pujian. Jadi kalau kamu cuma ngandelin perhatian dan effort yang standar, kayak chat non-stop atau obrolan panjang tiap malam, itu malah bikin kamu kelihatan kayak yang lain. Nggak spesial. Tapi pas kamu tarik energi kamu, stop jadi orang yang selalu ada, kamu justru jadi misteri yang bikin kepikiran. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu bikin space biar dia bisa ngerasain perbedaan antara ada kamu dan gak ada kamu. Dan percaya deh, kalau orang udah ngerasa kehilangan, mereka mulai ngejar balik. Tapi catat ya, strategi ini cuma jalan kalau kamu emang punya value dari awal. Kalau kamu udah terlalu needy, emosional, dan dia udah setengah ilfeel, dicuekin juga percuma, malah bisa makin dilupain. Makanya timing itu penting. Kamu harus narik diri sebelum dia bosen total. Bikin dia ngerasa, ini orang kok tiba-tiba hilang ya? Gue kehilangan sesuatu nggak sih? Pertanyaan kayak gitu tuh powerful banget. Tapi cuman bisa muncul kalau kamu emang punya vibe confident. Bukan vibe orang yang ngambek atau main drama. Jadi intinya, cuekin itu bukan buat main game, tapi buat ngebalik dinamika emosional. Biar kamu nggak terus-terusan buang effort, tapi malah bikin dia yang ngerasa butuh connect sama kamu. Kamu bukan lagi ngejar validasi, tapi jadi sosok yang worth diperjuangin. Dan di situ, kamu balik punya posisi. Hadir kamu jadi punya makna. Dan disitulah, gamenya berubah. Oke lanjut ya. Kadang ada momen dalam hubungan, entah kamu cewek atau cowok, dimana kamu ngerasa kayak semuanya mulai berubah. Doi yang tadinya semangat, sekarang jadi dingin. Chat makin singkat, vibes-nya beda. Dan kebanyakan orang tuh panik. Mulai ngejelasin ini itu, ngechat berkali-kali, bahkan sampai kayak ngemis perhatian.
Padahal, pas kamu ngerasa kayak gitu, langkah paling smart justru bukan ngejar, tapi narik diri. Bukan karena kamu nyerah, tapi karena kamu sadar. Kamu nggak mau terus fight buat orang yang ngelihat kamu cuma jadi opsi. Ini bukan soal logika, brosis. Ini soal energi. Kalau energi kamu nyampein, gue nggak bisa hidup tanpa kamu, ya kamu udah kalah sebelum tanding. Tapi kalau energi kamu santai kayak, ya udahlah, gue tetap jalan terus kok. Boom. Permainan berubah total. Masalahnya sekarang banyak orang terlalu reaktif. Mood si doi aja bisa ngatur perasaan kamu seharian. Sekali dia slow respon, kamu langsung overthinking. Sekali dia cuek, kamu ngerasa nggak cukup. Padahal kuncinya itu justru di seni narik diri dengan elegan. Begitu kamu stop ngasih energi berlebih, stop jadi orang yang selalu mulai duluan, kamu otomatis balikin kontrol ke tangan kamu sendiri. Kamu nggak lagi ngegantungin harga diri kamu di validasi orang lain. Dan pas kamu narik diri, kamu bikin space. Dan space itu yang ngebuka mata. Buat dia mikirin kamu, ngerasa kehilangan kamu, dan mulai mikir ulang sebenarnya dia butuh kamu apa enggak. Yang paling penting, kamu juga jadi punya waktu buat mikir. Sebenarnya dia bawa ketenangan ke hidup gua, atau malah drama doang? Nah, banyak yang salah kaprah juga soal narik diri ini. Dikiranya ghosting, ngilang demi balas dendam, padahal enggak. Ini tuh strategic detachment. Kamu mulai ngurangin effort, stop duluan ngechat, nggak maksa buat ngobrol. Fokus balik ke hidup kamu, ke goals kamu, ke inner peace kamu. Kamu nggak perlu ngumumin ke dia, nggak usah posting quotes galau. Kamu cukup geser pelan-pelan, kalem tapi yakin. Dan percaya deh, perubahan itu pasti kerasa. Dia bakal ngeh. Dan dari situ, cuma ada dua kemungkinan. Dia bakal step up dan mulai nunjukin effort, atau ya dia fade, pelan-pelan hilang. Dan kalau hilang, ya bagus. Berarti emang bukan dia orangnya. Tapi kalau dia mulai ngejar balik, nah itu baru seru. Artinya sekarang kamu udah ada di posisi yang seimbang. Dia mulai ngerti kalau space kamu itu berharga. Kamu udah buktiin kalau perhatian dari kamu itu nggak gratisan, harus earned. Intinya, narik diri itu bukan buat mainin orang, tapi buat ngingetin diri kamu sendiri, seberapa berharganya kamu itu. Dan pas kamu sadar nilai diri kamu, kontrol yang tadi kamu kira hilang, tiba-tiba balik ke kamu, tanpa perlu drama, tanpa perlu debat, cukup dengan sikap. Simple tapi kena, kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian penting banget. Dalam hubungan tuh, yang punya kekuatan bukan selalu yang paling vokal, paling dominan, atau paling ngatur. Justru seringnya yang punya power itu yang paling bisa santai, yang nggak terlalu nempel, dan yang siap cabut kalau udah nggak sehat. Dan kamu tahu nggak, momen kamu cuekin dikit atau tarik energi kamu, itu bisa bikin pergeseran yang dalam banget secara emosional. Kamu ngubah posisi. Dari yang dikejar-kejar, ke yang bikin orang mikir, loh, dia kemana ya? Powernya balik ke tangan kamu, bukan karena kamu maksa, tapi karena kamu nggak bereaksi kayak biasanya. Kebanyakan orang tuh nyerahin power mereka tanpa sadar. Begitu doi mulai dingin, langsung ngejar. Begitu dia slow respon, langsung balas panjang lebar. Padahal tanpa sadar, kamu lagi naro dia di posisi nyetir. Sementara kamu duduk di belakang, sambil nunggu arahan. Dan saat itu juga, kontrol hubungan pindah ke dia. Dia jadi tahu kamu bakal selalu ada, walaupun effort dari dia makin dikit. Dan pas rasa hormat udah mulai luntur, desire juga pelan-pelan ikut hilang. Tapi semuanya berubah saat kamu stop ngikutin iramanya dia. Saat kamu mulai slow respon, saat kamu diem di saat dia biasanya dapat perhatian. Kamu mulai kelihatan lagi, tapi bukan karena usaha kamu, tapi justru karena kamu berhenti usaha. Yang bikin efeknya makin kerasa adalah karena banyak orang nggak biasa diperlakukan kayak gitu. Mereka biasa dapat perhatian, pujian, effort yang dikasih terus-menerus. Tapi saat kamu jadi sosok yang tenang, nggak mudah kepancing, nggak ikutan drama mood swings, dan bisa jalan sendiri tanpa drama, itu bikin dia mikir ulang. Loh, kok dia beda ya? Dan pertanyaan kayak gitu tuh bahaya, karena itu yang bikin dinamikanya kereset. Ya kamu bukan lagi yang ngejar, kamu jadi yang dipikirin. Dan ini bukan soal pengen dominasi, ini soal harga diri. Kamu udah nggak lagi takut kehilangan, karena kamu sadar kamu punya value. Power tuh bukan sesuatu yang direbut, tapi dikasih.
Dan seringkali, kita sendiri yang ngasih power itu ke orang lain. Lewat rasa butuh validasi. Lewat keputusan yang selalu berpusat di dia. Tapi begitu kamu balik fokus ke hidup kamu, ke tujuan kamu, ke ketenangan kamu sendiri, kamu reclaim power itu tanpa perlu debat, tanpa harus main drama. Dan pas dia mulai ngerasa itu, trust me, dia bakal berubah. Mulai ngechat duluan, mulai effort, mulai respect waktu kamu. Karena sekarang, dia lagi ngadepin seseorang yang nggak bisa dikontrol semudah itu. Dan yang kayak gitu tuh, susah banget buat nggak ditaksir. Nah lanjut, gini ya, rasa penasaran tuh punya power gila banget di dunia hubungan. Pas seseorang mulai mikir, dia lagi ngapain ya? Kok dia nggak kayak biasanya? Dia cuek tapi kok gue malah kepikiran terus? Itu tandanya kamu udah berhasil nyentuh sisi emosional yang nggak semua orang bisa tembusin. Nah, disinilah jurus cuek-cuek strategis main peran. Bukan sekadar menjauh, tapi bikin efek misterius. Karena misteri itu bikin candu. Banyak orang mikir daya tarik tuh cuma soal fisik atau duit. Padahal yang bikin nempel justru adalah rasa nggak yakin. Bukan drama atau kebingungan, tapi ketidakpastian yang bikin dia mikir terus. Dan pas dia nggak bisa nebak kamu, dia jadi makin penasaran. Dan rasa penasaran itu adalah pintu menuju rasa suka. Tapi nih ya, rasa penasaran itu bisa langsung mati kalau kamu keburu buka semua kartu. Kebanyakan orang tuh suka oversharing. Tiap detik ngerasa harus ngejelasin perasaan. Tiap pesan langsung dibales. Padahal yang kayak gitu justru ngebunuh misteri. Doi belum sempat menjelajahi kamu, tapi udah dikasih spoiler endingnya duluan. Akhirnya dia ngerasa, oh gitu doang ya. Dan udah deh, kamu masuk zona yang terlalu gampang. Gak ada tantangan, gak ada sensasi, gak ada penasaran lagi. Dan saat itu, daya tarik pun perlahan turun. Nah, yang pinter tuh bukan yang banyak omong, tapi yang tahu kapan harus diem. Bukan buat mainin perasaan, tapi buat ngasih ruang ke dia, buat mikir. Kasih dia waktu buat nanya sendiri dalam hati. Kok dia nggak ngechat ya? Dia beneran nggak butuh gue atau cuman acting doang? Jangan-jangan gue yang kelewat santai. Di saat pikirannya mulai muter kayak gitu, justru disitulah kamu mulai masuk ke pikirannya tanpa kamu ngelakuin apa-apa. Dan makin dia mikir, makin kuat koneksi emosinya. Bukan karena kamu gombal, tapi karena dia yang bikin narasi sendiri tentang kamu. Itu lebih dalam dari sekadar kata-kata manis. Intinya sih, bikin penasaran tuh bukan soal manipulasi, tapi soal kamu jaga energi kamu sendiri. Gak semua harus dijelasin, gak semua harus direspon cepet-cepet. Biarkan dia kebingungan dikit, biarin dia nebak-nebak. Karena semakin dia mikirin kamu, semakin dia ngerasa terhubung. Dan koneksi yang dibangun dari rasa penasaran kayak gini tuh, lebih kuat dari sekadar perhatian yang dipaksa. Jadi, kalau kamu pengen dia mikirin kamu, ya bikin dia penasaran. Bukan karena kamu ngilang, tapi karena kamu jadi misteri yang bikin dia nggak bisa berhenti mikir, sebenarnya kamu tuh siapa sih? Oke lanjut ya. Nah, ada momen yang harusnya semua orang pernah ngerasain, minimal sekali dalam hidupnya. Momen dimana orang yang dulunya cuek, dingin, atau kayak nggak peduli, tiba-tiba balik arah, mulai ngejar-ngejar. Tapi ini nggak terjadi karena kebetulan bro dan sis. Ini terjadi karena kamu udah ngebalik naskah emosionalnya. Kamu berhenti ngemis perhatian, kamu nggak lagi ngerengek biar dia stay. Kamu kasih dia rasa kehilangan, kamu tarik energi kamu, dan boom. Kekosongan itu bikin dia lapar. Rasa penasaran tumbuh. Karena gini, orang tuh nggak ngejar yang gampang ditebak, apalagi yang udah takluk duluan. Mereka ngejar yang nggak bisa mereka kuasain sepenuhnya. Bukan berarti kamu harus jadi orang lain, ya. Cuma kamu jadi versi kamu yang gak gampang dikontrol. Versi kamu yang langka. Dan pas dia mulai ngejar, bentuknya gak selalu lebay, kadang halus banget. Tiba-tiba dia mulai ngechat duluan, nanya kabar, bahas obrolan lama, atau pura-pura gak sengaja nge-like foto lama kamu. Kadang juga mulai bales story yang dulu dia cuekin. Nah, ini semua tuh kode keras. Dia ngetes air, dia nyari celah, mau lihat kamu masih available, apa udah move on. Tapi hati-hati bro dan sis, jangan langsung kasih semua. Jangan karena dia balik manis kamu langsung ngelimpahin perhatian kayak dulu. Itu jebakan. Karena begitu dia ngerasa kamu udah balik jadi easy target, dia bakal cabut lagi. Game over. Makanya penting banget buat tetap cool. Dia mulai ngejar, sip, respon aja, tapi santai, nggak usah buru-buru. Kamu apresiasi,
tapi jangan langsung lompat peluk-pelukan. Biarkan dia kerja keras buat deket lagi, kasih effortnya ruang buat tumbuh. Karena tiap usaha yang dia lakuin tuh nambahin emotional investment. Disinilah power kamu. Kamu bukan lagi yang selalu reaktif. Kamu sekarang yang ngatur ritme. Kamu yang nentuin mau kasih energi seberapa banyak. Dan makin dia nggak bisa baca kamu, makin dia penasaran, makin dia engage. Terakhir nih, bagian yang paling penting. Momen dia mulai ngejar tuh juga jadi waktu buat kamu nilai ulang niat dia. Kalau dia cuma iseng karena bosan, biasanya bakal mundur pas kamu nggak langsung nyaut. Tapi kalau dia serius, dia bakal usaha terus. Bakal konsisten. Bahkan rela ngejar lebih keras dari sebelumnya. Dan dari situ kamu bisa lihat, apakah ini emang cinta atau cuma ego yang keganggu. Intinya, kamu bukan lagi orang yang berharap dicintai, tapi orang yang layak dipilih karena punya nilai. Bukan karena desperate, tapi karena kamu tahu worth kamu segede apa. Itu baru hubungan yang sehat, yang gak berat sebelah, yang dua-duanya sama-sama invest. Oke, lanjut. Jadi gini, kadang diam itu justru senjata paling ngeri dalam dunia percintaan. Tapi ingat ya, diam yang powerful itu bukan karena kamu takut, tapi karena kamu pede dan tenang. Beda banget sama diam yang insecure. Kalau diam kamu penuh percaya diri, tanpa drama, tanpa kepanikan, justru kehadiran kamu makin kerasa. Dia jadi mikir, loh kok dia nggak nyariin gua? Nah, itu tuh, diam kamu nyampe duluan, sebelum kamu ngomong apa-apa. Diam ini ngasih sinyal kalau kamu nggak butuh validasi, dan kamu nggak takut sendirian. Kamu nggak perlu ngemis perhatian. Justru kamu kontrol permainan lewat tenang kamu itu. Di era sekarang, di mana banyak orang overshare, balas chat 0,01 detik, dan selalu pengen jelasin perasaan, orang yang bisa tenang dan gak gampang goyah, itu langsung auto stand out. Tapi kita jujur-jujuran aja, ya, diam itu gak gampang. Apalagi kalau kamu dari kecil diajarin komunikasi itu penting. Tapi sayangnya, terlalu banyak ngomong, apalagi kalau sepihak justru bisa ngebunuh rasa suka. Makin kamu jelasin, makin kamu ngejar, makin kamu buka semua kartu, makin turun daya tarik kamu. Kenapa? Karena semua udah kebaca. Gak ada lagi misteri. Tapi kalau kamu bisa tahan diri, gak langsung nyamber tiap dia ngeghost atau nyari masalah, justru kamu balikin kendali emosinya. Dan penting bro and sis, ini bukan ghosting ya. Ini namanya diam yang niat. Kamu diam bukan buat nyakitin, tapi buat ngejaga damai batin kamu sendiri. Kamu stop effort tinggi buat orang yang effortnya minimal. Simple. Nah, pas kamu bener-bener diam dengan percaya diri, tanpa drama, itu efeknya dalam banget. Dia bakal mulai mikir, gue salah apa ya? Dia kenapa tiba-tiba gitu? Dia udah move on belum sih? Dan semua pertanyaan itu muter-muter di kepalanya. Disitulah rasa penasaran, penyesalan, dan rasa suka mulai numpuk jadi satu. Padahal kamu gak ngomong sepatah kata pun. Yang kamu lakuin cuman tarik energi kamu balik dan fokus ke diri sendiri. Bukan buat mainin dia, tapi karena kamu sadar. Kamu gak bisa terus kasih energi buat orang yang belum tentu worth it. Dan terakhir nih, yang paling epic, diam bukan berarti kamu pasrah. Justru di saat kamu diam, kamu lagi sibuk upgrade diri. Kamu workout, ngumpulin cuan, healing, ngebangun masa depan. Sementara dia masih scroll DM kamu, mikir kenapa kamu ngilang. Kontras energinya berasa banget. Itu yang bikin kamu beda dari orang lain. Karena cowok-cewek yang terlalu banyak ngomong gampang banget diganti. Tapi yang bisa diam dan tetap berkelas, susah dicari. Jadi, kalau kamu lagi ragu, jangan buru-buru jelasin, jangan panik ngejar, jangan jadi tukang tambal hubungan. Biarin keheningan kamu yang ngomong, gue tuh bukan yang butuh kamu, gue tuh hadiah. Oke, terakhir dan gak kalah penting. Jadi gini, cuekin orang tuh gak bisa sembarangan. Bukan berarti tiap hari harus jutek, terus tiba-tiba jadi orang yang cool padahal aslinya takut ditinggal. Nope. Ini tuh semacam senjata psikologis yang harus kamu pakai dengan timing dan tujuan yang jelas. Bukan karena kamu kesel, bukan karena kamu lagi drama, tapi karena kamu ngerti nilai kamu dan kapan harus ngasih energi, kapan mending tarik diri. Karena kenyataannya, banyak orang terlalu ngasih effort, terlalu ngejar, sampai nggak sempet ngerasain enaknya diabaikan. Dan yang satu lagi, terlalu dingin sampai semua orang ilfeel. Dua-duanya salah. Yang bener tuh, kamu tahu kapan mesti slow,
kapan mesti no-show, dan kapan harus kasih respons yang tepat. Misalnya nih, kalau dia mulai songong, ngetes-ngetes batasan kamu, atau tiba-tiba dingin tanpa sebab, ya udah, gak usah debat panjang, gak usah nanya, kenapa kamu berubah? Cukup tarik energi kamu balik. Biar dia ngerasain tuh, oh ternyata gak bisa semena-mena ya. Nah, itu baru selective ignorance yang sehat. Tapi ingat juga, kalau dia lagi jujur, vulnerable, atau berusaha connect dengan kamu, ya jangan malah dicuekin juga. Itu bukan tegas, itu beku. Tujuan kamu bukan jadi robot tanpa perasaan, tapi jadi orang yang punya kontrol emosi. Tahu kapan diam itu lebih berkesan dari 1000 kata. Dan satu hal lagi yang penting, selective ignorance juga berarti kamu nggak gampang kegoyah sama sikap dia yang panas dingin. Jangan tiap dia chat manis langsung kamu baper, terus pas dia slow kamu panik. Udah, chill aja. Perhatiin pola mainnya. Kalau dia serius, dia bakal konsisten. Tapi kalau dia cuma butuh perhatian, dia bakal hilang sendiri. Dan kalau misalnya dia mulai ngejar lagi, mulai sering ngehubungin, ngajak ngobrol, jangan langsung balas semua dengan semangat 45. Tetap jaga jarak dikit, bukan buat mainin, tapi buat ngingetin bahwa keberadaan kamu tuh berharga, dan gak bisa didapat cuma karena dia muncul lagi. Intinya sih satu, cuekin boleh, asal pakai otak, bukan pakai luka lama. Kamu bukan dingin, kamu dewasa. Dan itu yang bikin kamu jadi sosok yang susah dicuekin balik. Karena di dunia yang penuh orang needy, yang cool tapi sadar timing itu langka. Dan yang langka, pasti dicari. Sebagai penutup nih, jadi kalau kamu udah ngikutin dari awal sampai sini, kamu pasti nyadar satu hal penting. Mainin energi kamu itu seni, bukan sekadar reaksi. Kita tadi udah ngobrolin soal, kenapa kadang cuek tuh justru bisa bikin nempel. Kenapa diam yang percaya diri tuh lebih nyentuh daripada 100 chat. Dan kenapa nggak semua hal harus direspon. Intinya gini gengs, kamu tuh harus bisa jadi versi paling chill, tapi paling punya power dari diri kamu sendiri. Bukan berarti jadi fake, bukan juga jadi player, tapi jadi pribadi yang gak kehabisan energi cuma buat ngejar perhatian. Yang ngerti kapan harus maju, kapan harus mundur, dan kapan cukup diam sambil senyum licik nunggu lawan mainnya yang mulai nyariin. Karena kadang, justru waktu kamu gak ngelakuin apa-apa, efeknya paling kerasa. So, daripada sibuk ngejar orang yang gak tahu nilainya lo, mending kamu asah cara kamu ngebawa diri. Karena waktu kamu bisa diam dengan percaya diri, ninggalin impact tanpa banyak drama, dan ngasih vibes, gua nggak butuh kamu, tapi kalau kamu mau effort, gua hargai. Itu levelnya udah bukan sekadar menarik, tapi bikin penasaran tanpa henti. Dan itu, gengs, kunci gamenya. Oke deh, kalau kamu ngerasa relate, jangan lupa share ke teman kamu yang sering terlalu bucin, atau ke dia yang kamu tahu, butuh diingatkan cara main yang benar. Dan yap, segitu dulu buat hari ini. Semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa teman-teman, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.